Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Berbicara tentang pintu ruang diskusi, itu memiliki asal-usul yang cukup baik, itu dibuat oleh pendiri Northern Plains Zombie Alliance. Nama pendahulu ini sudah hilang dalam sejarah, tetapi metodenya benar-benar ilahi. Pintu itu dipenuhi dengan segala macam tanda Dao, beberapa orang telah menebak bahwa Immortal Gu yang dapat dikonsumsi digunakan di atasnya. Hanya zombie abadi di dataran utara yang dapat dikenali oleh pintu, dan akan dapat mendorongnya terbuka. Jika bukan seseorang yang naik ke Gu Immortal di dataran utara, dunia aperture abadi mereka akan memiliki ki langit dan bumi dari wilayah lain. Setelah tangan mereka diletakkan di atasnya, mereka akan ditolak. Jika seseorang adalah Gu Immortal dataran utara, tetapi bukan zombie abadi, pintu ini akan lebih berat dari gunung, mereka tidak akan bisa mendorongnya sama sekali. Meskipun Fang Yuan tidak lahir di dataran utara, setelah mencapai dataran utara, dia telah beradaptasi dengan lingkungan dan telah naik ke keabadian di dataran utara, sehingga pintu ini tidak menghalanginya sama sekali. Kota raksasa aliran gelap telah berkembang berkali-kali sepanjang sejarah, tetapi pintu ini telah dipertahankan dengan sengaja. Anggota aliansi zombie dataran utara sangat percaya diri dengan pintu ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Huang Quanweng, tatapan mereka ke arah Fang Yuan menjadi lebih lembut. Yin Liu Gong mengangguk, Huang Quanweng benar, kalian berdua, duduklah, kalian tepat pada waktunya untuk pertemuan. Selain itu, beri Guye pujian. Dia merekomendasikan anggota baru, menurut aturan, dia harus diberi 300 poin kontribusi. Fang Yuan tahu bahwa merekomendasikan anggota baru memiliki manfaat, tetapi setelah mendengar ini, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Guye di sampingnya. Guye merasa malu ketika dia ditatap, seperti dia telah mengambil keuntungan besar. Dia menarik lengan Fang Yuan, ayo, saudara Sa, duduklah di sampingku. Semua orang melihat ini dan merasakan kesan yang lebih dalam tentang ketidaktahuan Fang Yuan. Di ruang diskusi, zombie abadi duduk hampir melingkar. Hanya arah yang mengarah ke pintu ruang diskusi yang dibiarkan kosong, membentuk jalan bagi mereka untuk masuk dan keluar, arah lain dipenuhi dengan kursi. Kursi-kursi ini tidak dalam satu baris, dari tinggi ke rendah, ada 3 baris. Baris terendah adalah untuk zombie abadi peringkat 6, ada jumlah orang terbanyak di baris ini. Baris tengah adalah untuk zombie abadi peringkat 7, hanya sedikit yang hadir. Baris tertinggi kosong, itu untuk zombie abadi peringkat 8. Guye menyeret Fang Yuan dengan sangat antusias menuju kursinya. Kursinya tidak kosong, ada keinginan di sana, penampilan keinginan sangat menyerupai Guye. Guye melambaikan tangannya dan keinginan itu masuk ke benaknya, dia segera meminta Fang Yuan untuk duduk. Pertemuan tidak selalu dihadiri secara langsung, jika kita sibuk, kita akan menggunakan kemauan untuk berpartisipasi alih-alih badan utama kita. Saudara Sa, apakah Anda memiliki cacing Gu jalur kebijaksanaan? Jika tidak, saya akan memberi Anda satu. Guye berkata dengan suara rendah. Tentu saja, Fang Yuan menjawab. Dia mengungkapkan ketidaktahuan sehubungan dengan aliansi zombie, tetapi dia tidak ingin semua orang berpikir bahwa dia adalah pemula. Efek cacing Gu jalur kebijaksanaan adalah pengetahuan umum di antara Gu Immortals, dia harus mengenalnya. Fang Yuan menjawab sambil duduk di sebelah kiri Guye. 2 kursi di samping Guye. Kosong. Ada begitu banyak kursi, sebagian besar zombie abadi duduk jauh satu sama lain. Meskipun ada lebih dari 20 dari mereka, sebagian besar adalah surat wasiat, hanya sejumlah kecil yang hadir secara langsung. Melihat Fang Yuan dan Guye telah duduk, Yin Liu Gong terbatuk, baiklah, sekarang kita akan memulai pertemuan. Pertama, kita akan berbicara tentang urusan penting. Mengatakan ini, dia menunjuk ke meja. Sebuah gambar ditampilkan, sosok bulat muncul dari tengah, berubah menjadi gunung berapi. Gunung berapi ini cukup aneh, pendek seperti labu. Itu bergetar hebat, terkadang memuntahkan lava. Di atas gunung berapi, asap tebal bergemuruh, hampir membentuk awan gelap dan menghalangi sinar matahari. Tungku api telah meletus, saya yakin semua orang tahu ini. Ini adalah urusan yang merepotkan,
kita harus menyelesaikannya dengan menekannya sesegera mungkin. Semakin lama diseret keluar, semakin sulit untuk dihadapi. Penilaian awal kami adalah, jika ada yang berhasil menekan tungku api, mereka akan mendapatkan 1000 poin kontribusi aliansi zombie. Kata Yin Liu Gong. Zombie abadi mulai berbicara satu sama lain dengan lembut. Gu Ye memperkenalkan untuk Fang Yuan, tungku api ini adalah tempat yang bagus untuk penyempurnaan Gu, sangat bagus untuk memurnikan cacing Gu jalur api. Dalam sejarah aliansi zombie, pernah ada zombie abadi jalur penyempurnaan yang menyempurnakan immortal Gu di tungku api. Tetapi selama beberapa ratus tahun terakhir, kami belum melihat Grandmaster jalur penyempurnaan di Zombie Alliance. Tungku api dibiarkan terlupakan, paling-paling pemimpin hanya menggunakannya beberapa kali, karena tidak digunakan, juga tidak dirawat, sehingga meletus lebih teratur. Fang Yuan mengangguk. Gu Ye melanjutkan, tungku api sangat panas, terutama area inti bagian dalam, itu seperti lautan api. Seringkali ketika masalah terjadi, zombie abadi jalur api akan pergi. Tetapi zombie abadi jalur api harus memiliki beberapa latar belakang jalur penyempurnaan. Mereka harus melestarikan atau bahkan memperbaiki formasi Gu yang didirikan. Jika tidak, penindasan paksa akan menghancurkannya, mereka mungkin juga tidak melakukan apa-apa. Jika misi gagal, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka bahkan mungkin rugi. Fang Yuan secara mental memahami ini dengan jelas. Mereka harus berkultivasi jalur api dan memiliki pencapaian jalur penyempurnaan. Ini menghasilkan sangat sedikit orang yang memenuhi syarat, tidak heran mereka yang berada di aula hanya mendiskusikannya sebentar sebelum tetap diam, mengalihkan pandangan mereka ke arah kehendak tertentu di aula. Yin Liu Gong memecah keheningan, dia melihat surat wasiat, berkata, di masa lalu, pemimpin pergi untuk menekannya secara pribadi, tetapi sekarang pemimpin itu ada di Laut Timur, dalam aliansi zombie kami, Anda adalah orang yang paling cocok, pengrajin Huode. Huode, bagaimana menurutmu? Akan merah ini memikirkannya sebelum berkata, tingkat kultivasi saya terlalu rendah, sangat sulit untuk menekan tungku api. Tetapi jika semua orang setuju, saya tidak akan menolaknya. Kecuali 1000 poin kontribusi terlalu rendah. Yin Liu Gong mengangguk, 1000 poin kontribusi hanyalah perkiraan awal, dalam hal ini, kami akan menaikkannya menjadi 1200, apakah Anda bersedia menerimanya? Saya bersedia, kata surat wasiat Huode. Bagus, sekarang, ke masalah kedua. Yin Liu Gong tidak berlarut-larut, dia mengubah topik pembicaraan, gurita yaksa telah muncul di palung bumi, itu menghancurkan malapetaka. Ini sangat mempengaruhi ekstraksi minyak hitam kita. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Yin Xuan dan Tuan Tanah Lei Yu terluka oleh binatang sunyi kuno ini. Jika Anda dapat mengusir binatang ini, Anda akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Jika Anda bisa membunuh binatang ini, Anda akan diberi 2000 poin kontribusi. Fang Yuan mendengar ini dan jantungnya melonjak. Harta karun yang ingin dia ambil berada jauh di dalam palung bumi, dan dijaga oleh sekelompok gurita yaksa. Harta karun ini adalah alasan mengapa dia bergabung dengan aliansi zombie dataran utara sekarang. Di area melingkar, citra gunung berapi berubah, menjadi monster gurita, berkeliaran di palung bumi. Sejumlah besar tentakel bergerak, menyebabkan gelombang di minyak hitam tebal. Melihat ini, ruang diskusi menjadi jauh lebih sunyi. Tidak mudah untuk berurusan dengan binatang kuno yang sunyi. Tidak hanya binatang terpencil kuno yang memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 7, zombie abadi itu sendiri lebih rendah dari Gu Immortal biasa, mereka harus banyak khawatir. Pertempuran yang sengit membawa risiko besar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka akan kembali dengan kerugian besar. Bahkan jika mereka menang, mereka harus menimbangnya dengan kondisi mereka sebelum bertarung. Memenangkan pertempuran, tetapi kalah dalam hal keuntungan, mereka mungkin juga tidak bertarung. Semua zombie abadi di sini cerdik. Tidak melihat jawaban, Yin Liu Gong menoleh ke arah Komandan Naga Ye Cha di sampingnya. Komandan Naga, gurita yaksa ini kompatibel dengan bisnismu, mengapa kamu tidak mengambil tugas ini? Tapi Komandan Naga Ye Cha menggelengkan kepalanya, menolak di tempat, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya menerima undangan Qin Bai Sheng dan telah berencana untuk menghadiri pelelangan. Ada beberapa item di lelang yang telah saya cari selama bertahun-tahun. Sekarang adalah waktu yang penting, saya tidak bisa mengambil risiko.
Tapi saya bersedia memberikan tambahan 600 poin kontribusi untuk misi ini. Begitu dia mengatakan itu, banyak dari mata zombie abadi peringkat 6 berkilat. Membunuh gurita yaksa ini tidak mudah bagi zombie abadi peringkat 6. Tetapi untuk memaksanya mundur, tidak akan sulit bagi beberapa zombie abadi peringkat 6 untuk bekerja sama. Tapi misi ini hanya memberikan 1000 poin kontribusi sebelumnya, ketika dibagi di antara mereka, itu terlalu sedikit. Sekarang Komandan Naga Yecha mengeluarkan 600 poin kontribusi sendiri, beberapa orang tergerak. Bertarung dengan binatang terpencil kuno tidak diragukan lagi berisiko, tetapi selama manfaatnya cukup, risiko bukanlah penghalang. Segera, 3 kelompok orang menyatakan bahwa mereka dapat menerima misi ini. 2 kelompok pertama adalah aliansi zombie abadi peringkat 6. Yang ketiga adalah zombie abadi peringkat 7 tunggal. Setelah beberapa negosiasi, misi ini diambil oleh zombie abadi peringkat 7. Melihat misi yang merepotkan ini diambil oleh seseorang, Yin Liu Gong menghela nafas lega secara mental. Selanjutnya adalah misi terakhir, ini melibatkan perahu ilahi iblis merah. Perahu ilahi iblis merah. Tatapan Fang Yuan bersinar, dia dengan cepat memikirkan perahu terbang yang megah dan besar yang menyerang bebas di medan perang selama perang kacau 5 wilayah. Gu Ye di sampingnya menjelaskan dengan lembut, kamu baru saja bergabung dengan aliansi zombie, wajar jika kamu tidak tahu. Perahu ilahi iblis merah adalah rumah Gu abadi yang terkenal dalam sejarah, sangat kuat. Sebelumnya, seorang pembudidaya tunggal dataran utara secara kebetulan memperoleh seluruh resep untuk perahu ilahi iblis merah, tetapi karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya, dia mencoba menjualnya di mana-mana. Pemimpin mencoba membeli resep perahu ini, membayar harga yang sangat mahal dan membeli sekitar setengah dari resep ini. Fang Yuan berpikir, pemimpin aliansi zombie dataran utara ini memiliki ambisi yang cukup besar. Rumah Gu abadi lebih lengkap daripada gerakan pembunuh abadi, mereka adalah simbol kekuatan super. Pada dasarnya, setiap kekuatan super memiliki rumah Gu abadi. Pemimpin aliansi zombie dataran utara ingin mendapatkan rumah Gu abadi, itu jelas merupakan niat untuk mengangkat cabang ini ke tingkat kekuatan super. Kami mengalami beberapa masalah. Yin Liu Gong berkata dengan nada rendah, Gu Immortal yang menjual resep perahu ilahi melanggar perjanjian dan tidak ingin berurusan dengan kami lagi. Dia ingin menjual resep perahu ilahi iblis merah dan resep inti Immortal Gu dilelang dengan harga yang bagus. Bagaimana Zombie Alliance akan menangani masalah ini? Zombie abadi mulai berdiskusi lagi. Lelang lagi. Akhir-akhir ini, saya telah diperas berkali-kali, semua karena pelelangan ini. Zombie abadi penuh dengan keluhan, tetapi itu bukan Gu Ye. Gu Immortal ini memiliki nyali yang cukup, hanya seorang pembudidaya tunggal tetapi benar-benar melanggar perjanjian dengan aliansi zombie kita. Bunuh dia, kita harus membunuhnya, jika berita menyebar, semua wajah aliansi zombie kita akan hilang. Meskipun aliansi zombie lebih lemah dari kekuatan super, pembudidaya tunggal tidak punya tempat untuk menggertak kita. Zombie abadi berteriak, sebagian besar ingin bertarung. Fang Yuan diam-diam mengangguk, meskipun zombie abadi memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan, ketika manfaat besar terlibat, mereka masih akan berani melawannya. Tapi dia tidak menyukai peluang aliansi zombie, karena di kehidupan sebelumnya, kekuatan yang mengendalikan perahu ilahi iblis merah bukanlah mereka. Satu-satunya pembudidaya yang menjual resep lengkap untuk Red Fin Divine Bot hanya peringkat 6 tanpa latar belakang apapun. Akhirnya, aliansi zombie memutuskan untuk mengirim zombie abadi peringkat 7 dan 2 zombie abadi peringkat 6 untuk mencari orang ini, untuk menjaga reputasi aliansi zombie. Tentu saja, alasan terpenting adalah untuk mendapatkan resep lengkap perahu ilahi iblis merah. Tapi sebenarnya, aliansi zombie telah mendapatkan sebagian besar dari itu, hanya beberapa resep inti Gu abadi yang tersisa dan metode rahasia tentang cara mengoordinasikan cacing Gu yang tersisa. Tungku api, palung bumi, perahu ilahi iblis merah. Setelah ketiga masalah ini diselesaikan, suasana di ruang diskusi menjadi rileks. Yin Liu Gong melanjutkan, menunjuk ke meja, selanjutnya, kita akan membicarakan masalah lain. Jarinya mengetuk meja, mengeluarkan suara berdengung. Zombie abadi melihat ruang yang sebelumnya kosong, saat gambar berubah lagi, berubah menjadi 4 pilar besar. Di setiap pilar, ada baris kata yang bergerak. Apakah masih ada misi yang belum dilaporkan oleh semua orang?
kata Yin Liu Gong. Semua orang melihat sekeliling, tidak ada yang berdiri. Misi dapat diserahkan kapan saja, mereka tidak perlu menunggu sampai rapat. Gu Ye tidak ingin melakukan misi menjaga kayu tanah tua, tetapi batas waktunya belum habis, menyerahkan misi lebih awal akan menyebabkan beberapa poin kontribusinya dikurangi. Baiklah, sekarang kamu bisa mengajukan permintaanmu sendiri, kata Yin Liu Gong. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruang diskusi menjadi panas. Suara-suara tumpang tindih satu sama lain, mereka berbicara tentang resep Gu untuk penyempurnaan Gu, mengumpulkan materi tertentu, menilai cacing Gu tertentu, mendapatkan informasi tentang hal-hal tertentu, segala macam permintaan diajukan, dengan konten yang bervariasi. Fang Yuan juga berbicara, dia ingin meminta metode untuk menyingkirkan status zombie abadinya, metode yang bisa menghidupkannya kembali. Ini menyebabkan banyak tawa di sekitarnya. Saudara Sa, kamu belum bersumpah, kamu belum memiliki token aliansi zombie, tanpa poin kontribusi, bagaimana kamu bisa melakukan misi? Gu Ye mengingatkannya. Jadi itu saja. Fang Yuan mengerutkan kening. Jangan cemas, setelah pertemuan berakhir, aku akan membawamu untuk mendapatkan token identitas barumu. Token ini dapat mencatat semua kontribusi yang telah kamu lakukan untuk aliansi. Selain itu, permintaanmu adalah permintaan kita semua zombie abadi, kamu tidak perlu membelinya secara khusus. Lihatlah beberapa misi di atas. Gu Ye menunjuk ke gambar yang selalu berubah. Tatapan Fang Yuan berbalik, dan dia melihat bahwa di bagian atas papan misi, ada beberapa misi. Salah satunya memiliki font yang jauh lebih besar dari yang lain. Menjual hasil penelitian tentang cara menyingkirkan status zombie dan mendapatkan kembali kehidupan melalui generasi kerja di Zombie Alliance. Fang Yuan membacanya. Ada harga yang tercantum di sana, tetapi bahkan hasil penelitian terkecil pun membutuhkan 20 poin kontribusi. Gu Ye sangat akrab dengan informasi ini. Sebenarnya, setiap zombie abadi sangat akrab dengan detail misi ini. Apa alasan sebagian besar zombie abadi bergabung dengan Zombie Alliance? Bukankah untuk menemukan metode untuk menyingkirkan status zombie abadi mereka dan menghidupkan kembali diri mereka sendiri? Alasan buatan Zombie Alliance juga untuk meneliti cara menghidupkan kembali zombie abadi. Saudara Gu, apakah ada zombie abadi di aliansi zombie yang telah bangkit kembali karena temuan penelitian ini? Fang Yuan bertanya lagi. Menurut rumor, sepertinya ada kasusnya. Gu Ye berkata dengan nada tidak pasti. Sepertinya. Fang Yuan mengerutkan kening. Harus tahu, banyak temuan penelitian di sini dihargai 1000 poin kontribusi atau lebih untuk menukarnya. Setelah Anda bergabung dengan aliansi, Anda harus menandatangani perjanjian dan tidak akan diizinkan untuk menjual temuan penelitian ini sendiri. Gu Ye tertawa pahit saat dia berkata. Dia melihat Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam, menyatakan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, setidaknya aku bisa menjamin bahwa temuan ini tidak palsu. Saya telah menukar salah satunya sebelumnya, itu sangat berguna. Jika Anda dapat memperoleh temuan ini, Anda akan dapat menginjak fondasi para pendahulu ini, Anda akan menghemat banyak usaha. Fang Yuan mengangguk. Aliansi zombie adalah organisasi yang menanggapi mentalitas para anggota. Dengan menggunakan temuan penelitian sebagai umpan untuk menjaga anggota tetap bekerja, hampir tidak ada zombie abadi yang bisa menjauh. Bahkan jika zombie abadi bertukar banyak temuan, selama mereka belum bangkit kembali, mereka masih perlu bekerja untuk aliansi zombie. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa Zombie Alliance mempertahankan harapan untuk zombie abadi, bahkan jika temuan penelitian ini tidak berhasil, mungkin yang berikutnya dapat membantu mereka untuk bangkit kembali. Fang Yuan tidak perlu merenungkannya untuk mengetahui bahwa harganya akan sangat tinggi, mereka harus menggunakan sejumlah besar poin kontribusi untuk ditukar dengan sebagian besar temuan penelitian. Tapi untungnya, warisan di Earth Trance ditinggalkan oleh zombie abadi ahli yang hebat. Ada temuan penelitian di dalamnya untuk kelahiran kembali zombie abadi juga. Di kehidupan saya sebelumnya, karena zombie abadi Northern Plains memperoleh ini, kekuatan pertempuran mereka melonjak dengan cepat. Faktanya, untuk jangka waktu tertentu, aliansi zombie dataran utara menutup diri dari wilayah lainnya, itu bahkan lebih kuat daripada cabang utama, aliansi zombie Laut Timur. Alasan mengapa Fang Yuan memasuki aliansi zombie dataran utara adalah untuk mendapatkan warisan itu.
Fang Yuan tidak tertarik untuk bekerja keras secara normal dan mengumpulkan poin kontribusi secara perlahan untuk menukar temuan penelitian di Zombie Alliance. Lagi pula, waktu dan upaya yang dihabiskan terlalu banyak. Setelah beberapa saat, ruang diskusi menjadi sunyi lagi. Semua zombie abadi telah memasang misi mereka dan menyatakan poin kontribusi untuk mereka. Tatapan semua orang tertuju pada gambar di depan mereka, beberapa melihat sekeliling sementara yang lain berpikir. Yin Liu Gong melanjutkan mengarahkan pertemuan tersebut, kami sekarang akan mengeluarkan misi. Lakukan satu persatu, jangan berisik. Pertama, itu akan menjadi misi memberi makan kilin setengah bulan binatang terpencil kuno di aliansi zombie. Aku akan melakukannya. Aku akan mengambil misi ini. Aku ingin bersaing untuk misi ini. Saat Yin Liu Gong berbicara, beberapa zombie abadi merespons, berjuang untuk misi ini. Gu Ye menjelaskan kepada Fang Yuan dengan lembut, kilin setengah bulan adalah binatang terpencil kuno, tidak mudah untuk diberi makan. Tapi masa kehamilannya akan segera berakhir, ia akan segera melahirkan kilin setengah bulan. Kilin muda ini terlahir sebagai binatang buas yang sunyi. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka akan berkembang menjadi kilin setengah bulan binatang terpencil kuno. Banyak anggota di aliansi zombie mencoba memanfaatkan ini. Mereka ingin dekat dengan kilin muda untuk mendapatkan keuntungan, menjadikannya milik mereka sendiri, dan menjalin hubungan yang kuat di antara mereka sebelum membayar poin kontribusi. Jadi itu saja. Fang Yuan mengerti, jadi inilah alasannya, tidak heran begitu banyak orang memperebutkan misi tersebut. Lagi pula, kilin setengah bulan akan tumbuh menjadi binatang sunyi kuno setelah dewasa, ia memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 7 Gu Immortals. Bahkan Fang Yuan sedikit tersentuh. Tapi dia hanya tersentuh, dia baru saja tiba dan memiliki motif rahasia. Berkontes secara membabi buta sekarang akan menarik permusuhan dan perhatian yang tidak perlu, itu tidak baik untuknya. Mengenai pemberian makan kilin setengah bulan, semua orang memperebutkannya dengan intens. Akhirnya, Yin Liu Gong menurunkan poin kontribusi misi ini menjadi 300, sebelum beberapa orang menyerah dan satu-satunya pemenang muncul. Memberi makan kilin setengah bulan bukanlah tugas yang mudah. Terkadang, ketika kilin memiliki temperamen yang buruk, zombie abadi peringkat 6 biasa tidak bisa mengatasinya, mereka bahkan mungkin terluka. Yang terpenting, ketika kilin hamil, ia akan terasa sangat sakit, akan merusak lingkungan sekitar untuk mengalihkan perhatiannya. Ini adalah proses yang berbahaya, hanya 300 poin kontribusi yang membuat banyak zombie abadi mundur. Dan bahkan jika kilin setengah bulan lahir, zombie abadi yang memberinya makan hanya akan menjadi yang pertama menjalin hubungan. Ini hanya permulaan, ketika mereka benar-benar bersaing untuk itu nanti, mereka masih perlu menawar harga tinggi. Setelah misi memberi makan kilin setengah bulan, adalah misi untuk mengumpulkan jamur Rui. Area pengumpulan jamur Rui berada di antara aliansi zombie dan suku Liu. Setiap tahun, ketika jamur Rui matang, kedua kekuatan akan membelahnya. Tetapi karena kekuatan suku Liu lebih besar, mereka akan memanfaatkan kita. Kesulitan misi ini adalah pada titik itu, zombie abadi dengan tingkat kultivasi tinggi diperlukan untuk mempertahankan tanah, tetapi mereka tidak bisa terlalu sombong. Gu Ye menjelaskan. Dengan Gu Ye di sampingnya, jauh lebih nyaman bagi Fang Yuan. Misi ini juga cukup populer, jatuh ke tangan Nenek Yuan. Wanita tua zombie abadi ini tidak hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia juga terkait erat dengan suku Liu. Dengan kehadirannya, suku Liu tidak akan berlebihan. Selanjutnya adalah permintaan dari suku Yao kekuatan super, mereka ingin kami menyediakan zombie abadi lain bagi Yao Huang untuk melakukan penelitian, untuk meningkatkan penyembuhannya Immortal Gu. Remunerasi untuk permintaan ini cukup besar, kata Yin Liu Gong. Melihat misi ini, sebagian besar zombie abadi menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Membiarkan orang lain melakukan penelitian tentang mereka, itu cukup menyakitkan harga diri seseorang, mereka akan kehilangan muka. Namun di sisi lain, penelitinya adalah Yao Huang, salah satu dari 5 Gu Immortal peringkat 8 besar di dataran utara. Selain itu, hadiah untuk misi ini benar-benar menguntungkan. Semua orang melihat sekeliling, mereka tidak berbicara. Yin Liu Gong mengharapkan pemandangan ini, dia tersenyum ringan saat dia melihat Fang Yuan, saya ingin tahu apakah Sa Huang tertarik dengan misi ini.
Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya, tersenyum paksa, saya tidak tertarik. Dia memiliki terlalu banyak rahasia padanya, hanya 2 lubang saja tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Yin Liu Gong mengangguk, tidak lagi mendesaknya. Tapi niatnya, selain untuk menyelidiki kepribadian dan fondasi Fang Yuan, adalah untuk membujuk beberapa zombie abadi lainnya untuk bergerak. Seperti yang dia harapkan, segera, beberapa zombie abadi angkat bicara, ingin menerima misi ini. Beberapa orang ini bersaing, tetapi suara mereka tidak keras, mereka berbicara dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi, lagi pula, digunakan sebagai bahan penelitian sangat merusak reputasi seseorang. Gu Ye berada di samping Fang Yuan, menjelaskan hal ini kepadanya. Fang Yuan tahu situasi zombie abadi ini, mereka adalah zombie abadi tingkat bawah, karena mereka terjebak di antara reputasi dan manfaat, mereka memilih yang terakhir. Misi berikut memiliki semua aspek yang berbeda, ada sejumlah besar misi yang berbeda. Ada misi yang meminta suku Yuan kekuatan super untuk mengembalikan Gu abadi. Saat itu, pemimpin aliansi zombie telah meminjamkan Gu abadi ke suku Yuan. Sebelum pemimpin pergi ke Laut Timur, dia menginstruksikan mereka untuk mendesak suku Yuan untuk mengembalikan Gu abadi. Tetapi suku Yuan telah lama melampaui masa pinjaman, namun mereka menolak untuk mengembalikannya. Aliansi zombie akan mengirim anggota ke sana setiap tahun untuk memintanya, tetapi mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Suku Yuan tidak hanya menemukan alasan untuk diri mereka sendiri, mereka bahkan mengusir anggota aliansi zombie menggunakan kekuatan ketika situasi meningkat. Awalnya, tidak ada zombie abadi yang mau mengambil misi ini, Yin Liu Gong harus menaikkan poin kontribusi dan akhirnya diterima oleh seseorang. Ada juga permintaan untuk membeli tanah kaca dan tanah berlian, misi untuk menangkap kelompok binatang atau mengumpulkan jiwa. Misi terakhir terkait dengan Fang Yuan, itu berasal dari Peri Lisan yang mencari jiwa di mana-mana untuk produksi nyali Gu, dia bahkan pergi ke aliansi zombie. Misi yang paling populer adalah masuk jauh ke dalam palung bumi dan mengumpulkan minyak hitam. Minyak hitam sangat membantu zombie abadi. Menyebarkan minyak hitam di lubang mati dapat memperlambat kecepatan disintegrasi tanah yang diberkati. Di dunia luar, atau untuk Gu immortal lainnya, itu adalah bahan penyempurnaan Gu yang sangat berguna yang banyak digunakan, ia memiliki pasar yang sangat besar. Minyak hitam dari palung bumi adalah barang perdagangan terpenting di aliansi zombie, itu mirip dengan penjualan nyali Gu untuk Fang Yuan. Tetapi skala perdagangan minyak hitam jauh lebih besar daripada perdagangan Gu nyali. Setiap kali zombie abadi pergi jauh ke dalam palung bumi untuk mengekstraksi minyak hitam, selain menyerahkan jumlah yang dibutuhkan oleh misi, mereka akan menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, keuntungan dari misi ini diakui secara publik sebagai salah satu yang terbaik untuk zombie abadi. Akibatnya, hampir semua orang berjuang untuk misi ini. Fang Yuan ingin bersaing untuk itu juga, jika dia bisa memasuki palung bumi melalui ini dan diam-diam mengambil warisan itu akan ideal. Tapi sayang sekali dia baru saja tiba, dia belum memiliki token aliansi zombie, tidak bijaksana atau realistis untuk memperjuangkannya secara membabi buta. Selain itu, misi ini juga memiliki batas waktu, Fang Yuan sibuk dengan lelang dan konvensi jalur penyempurnaan, dia tidak punya waktu untuk menangani misi ini. Akhirnya, misi ini diambil oleh 3 zombie abadi. Dalam memenangkan 3 tempat dalam misi ini, ketiga pemenang ini tidak hanya tidak akan memiliki poin kontribusi sebagai hadiah, mereka bahkan harus membayar beberapa ratus poin kontribusi ke Zombie Alliance. Dari sini, orang dapat melihat betapa menguntungkannya ekstraksi minyak hitam. Minyak hitam itu sendiri berharga, tetapi karena dapat menunda penyusutan tanah yang diberkati, nilainya adalah tingkat yang lebih tinggi dari zombie abadi. Fang Yuan merenung dalam hati, dia juga mendambakan minyak hitam. Tanahnya yang diberkati terus-menerus hancur dan banyak ruang di dalamnya telah menghilang. Minyak hitam juga berguna baginya. Namun, dia harus melalui aliansi zombie untuk mendapatkan minyak hitam ini. Markas utama aliansi zombie dataran utara, kota raksasa aliran kegelapan, terletak di atas pintu masuk palung bumi dan mereka menggunakan sebagian besar kekuatan aliansi untuk menjaga pintu masuk ini. Aliansi zombie mengirim minyak hitam dalam jumlah besar setiap tahun, tetapi mereka telah menjual dalam jumlah tetap untuk ini. Ada sedikit barang tetapi permintaannya tinggi,
Itu benar-benar pasar penjual seperti bisnisnya Li Gu, sehingga Fang Yuan tidak bisa ikut campur dalam aspek ini. Dia telah bersekutu dengan Peri Lisan dan Hei Loulan, tetapi kekuatan mereka terlalu kecil dan tidak bisa menandingi kekuatan super. Jadi aku harus bergerak dari dalam aliansi zombie, menerima tugas ini adalah salah satu cara. Fang Yuan mengukir misi mengumpulkan minyak hitam di benaknya. Konferensi berlanjut. Aula konferensi memiliki pencahayaan redup, bahkan jika sebagian besar dari lebih dari 20 zombie abadi telah berpartisipasi dengan kehendak mereka, itu masih tampak gelap dan suram. Seluruh konferensi berlangsung selama hampir 1 hari dan 1 malam, Fang Yuan berpartisipasi dalam seluruh proses, secara kasar memahami posisi aliansi zombie di dataran utara. Secara kasar, posisi aliansi zombie di dataran utara hanya sedikit lebih rendah dari kekuatan super. Tetapi dari misi, orang bisa melihat kekuatan super jalan lurus jelas setuju diam-diam untuk menekan aliansi zombie. Aliansi zombie memiliki hubungan yang jauh lebih kooperatif dengan jalur iblis Gu Immortals, terutama dengan tanah yang diberkati gunung bersalju, markas besar jalur iblis di dataran utara. Aliansi zombie dapat dianggap sebagai kekuatan yang benar dan iblis. Posisi ini terkait dengan atasan. Atasan aliansi zombie semuanya adalah zombie abadi. Hampir tidak ada zombie abadi yang tidak ingin mendapatkan kembali keadaan hidup mereka. Zombie abadi ini berasal dari semua lapisan masyarakat dengan segala macam identitas ketika mereka masih hidup, dan setelah kematian, mereka berkumpul untuk tujuan yang sama. Selama itu terkait dengan tujuan kebangkitan, Zombie Alliance akan tertarik dan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkannya. Ini melanggar banyak kepentingan jalan yang benar, dan banyak metode yang tidak dapat diekspos secara terbuka di jalan yang benar. Aliansi zombie juga sering digunakan. Ini mengarah pada karakteristik lain dari Zombie Alliance, mereka memiliki banyak anggota tetapi mereka juga memiliki struktur yang longgar. Ada lebih dari 20 anggota level zombie abadi di aliansi zombie, bahkan tanah yang diberkati gunung bersalju tidak dapat dibandingkan dengan jumlah ini. Bahkan jika zombie abadi lebih lemah dari Gu Immortal yang hidup, lebih dari 20 dari mereka adalah kekuatan besar, dan jika mereka benar-benar bersatu, mereka sudah menjadi kekuatan tingkat super. Namun, penghalang Zombie Alliance untuk masuk rendah, ini bisa dilihat dari penerimaan Fang Yuan ke aliansi. Zombie abadi memiliki asal-usul yang bervariasi dan sangat sulit bagi mereka untuk bersatu. Inilah alasan mengapa ada banyak kasus zombie abadi yang diperas oleh Gu Immortals baru-baru ini. Setelah konferensi berakhir, Fang Yuan meninggalkan keinginan jahat di aula konferensi. Dia kemudian mengikuti Gu Ye ke aula lain, di mana dia menerima token aliansi zombinya. Token ini tidak hanya mewakili identitasnya, tetapi juga mencatat kontribusi Fang Yuan untuk aliansi zombie. Selain token, ada juga satu set jalur informasi yang digunakan manusia Gu untuk mengirimkan informasi tugas dari Zombie Alliance, informasi tentang anggota atau anggota baru yang meninggalkan aliansi, atau informasi penting seperti kematian anggota. Gu Ye ingin pergi, dan menyarankan Fang Yuan untuk berjalan-jalan di sekitar kota raksasa aliran gelap. Sekarang Fang Yuan memiliki token, dia bisa dengan bebas bergerak di sekitar kota raksasa aliran gelap. Namun, Fang Yuan tidak melepaskannya dan menyeretnya berkeliling, berjalan dan mengobrol, menyelidiki beberapa informasi darinya. Fang Yuan fokus menanyakan tentang pemimpin aliansi zombie dataran utara. Dia adalah zombie abadi wanita bernama Blazing Heaven Demoness, kultivasinya adalah peringkat 8 dan perilakunya tirani dan merajalela. Kekuatan tempurnya sangat menonjol. Fang Yuan bertanya bagaimana itu menonjol dan Gu Ye menjawab satu kalimat yang memungkinkan Fang Yuan untuk mengerti, umurnya belum mencapai akhirnya, tetapi dia sengaja berubah menjadi zombie abadi hanya untuk menerobos. Sebagian besar zombie abadi adalah Gu Immortal yang sedang menghembuskan nafas terakhir mereka dan tidak punya pilihan lain. Secara alami, ada banyak metode lain selain berubah menjadi zombie abadi bagi Gu Immortals pada nafas terakhir mereka. Seperti jalan kayu, Gu Immortals berubah menjadi manusia pohon. Namun, metode ini seringkali memiliki keterbatasan. Misalnya, jalur kekuatan Gu Immortals dan jalur api Gu Immortals tidak bisa berubah menjadi manusia pohon. Berubah menjadi zombie abadi adalah metode paling umum yang bisa dilakukan oleh Gu Immortals dari setiap jalur.
Blazing Heaven Demoness ini bukanlah seseorang yang tidak punya pilihan selain berubah menjadi zombie abadi, sebaliknya dia melakukannya dengan sengaja. Itu untuk membuat terobosan dan meningkatkan kekuatan pertempurannya. Jika seseorang berpikir sedikit, sejauh mana peningkatan kekuatan pertempuran, sejauh mana terobosan, yang membuat Blazing Heaven Demoness tidak ragu untuk berubah menjadi zombie abadi. Jelas, sejauh mana terobosan ini pasti akan sangat tinggi dan mengejutkan. Ada desas-desus yang beredar di sekitar aliansi zombie, dikatakan bahwa pemimpin sudah memiliki metode untuk menghidupkan kembali. Di tengah percakapan, Guye merendahkan suaranya dan dengan hati-hati memberitahu Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum. Rumor ini tidak berdasar, karena dia berubah menjadi zombie abadi atas kemauannya sendiri, yang berarti dia tidak memiliki metode untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Fang Yuan mampu mengekstrak banyak informasi berguna dari Guye. Dikombinasikan dengan informasi yang diberikan perilisan kepadanya dan pengalamannya sendiri, Fang Yuan dapat dengan cepat mendapatkan ide kasar tentang aliansi zombie. Guye masih memiliki misi menjaga kayu tanah tua, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuan. Fang Yuan juga pergi segera setelah itu. Sebelum pergi, dia naik tinggi dan melihat selokan raksasa yang dijaga di bawah kota raksasa aliran gelap. Selokan raksasa itu seperti mulut berdarah binatang buas, diam-diam terbuka dalam kegelapan tebal. Ini adalah pintu masuk palung bumi yang dijaga ketat oleh aliansi zombie, Yin Liu Gong, Komandan Naga Ye Cha dan Huang Quan Weng, 3 zombie abadi peringkat 7 bergiliran mengawasinya. Fang Yuan menggunakan mata 100 li untuk mengamati ini dengan jelas. Dia tahu bahwa mengikuti jauh ke pintu masuk ini, selokan akan mengembang puluhan kali lipat dan bahkan ratusan kali. Palung bumi sangat megah, dengan ruang yang begitu besar sehingga tidak akan menjadi masalah untuk berisi kota raksasa aliran gelap yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga sangat dalam dan gelap, aliansi zombie masih belum menjelajahi kedalaman sebenarnya. Suatu hari, saya akan menjelajahi jauh di dalam hati dan mengambil warisan, menambahkannya ke fondasi saya untuk masa depan yang jauh lebih cerah. Tapi sekarang bukan waktunya, Fang Yuan dalam hati berkata. Bahkan jika dia tidak berubah menjadi zombie abadi, dia akan mencoba segala macam metode untuk mendapatkan warisan ini. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, tubuhnya dengan cepat naik lebih tinggi dan meninggalkan kota raksasa aliran gelap seperti burung besar. Setelah terbang sangat jauh, Fang Yuan akhirnya meninggalkan kegelapan yang menutupi kota raksasa aliran gelap dan melihat sinar matahari yang cerah lagi. Dia mengubah arahnya dan terbang tinggi di langit sebelum dia akhirnya memastikan tidak ada pengejar. Baru kemudian dia mendarat di hutan yang tidak mencolok, mengatur Gufana dan mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Lampu hijau giok menyala dan dia menghilang dari tempat itu. Gufana yang ditinggalkan bergerak, menghilangkan sebanyak mungkin jejak aura Gu abadi. Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Sambil menunggu kabar dari akhir perilisan, dia mulai meneliti gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan, Harboring Malicious Heart. Gerakan pembunuh fana ini tidak dimaksudkan untuk menyerang. Sebaliknya, ia menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk mengubah hati Gu Immortal, menyebabkan hati dipenuhi dengan tanda dao jalan kebijaksanaan di dalam dan di luar, berubah menjadi hati jahat. Jika berhasil, tidak hanya dapat menggunakan esensi darah seseorang untuk secara otomatis membuat sejumlah besar kehendak jahat, itu juga dapat mengurangi jumlah kehendak jahat yang dikonsumsi sebagian besar ketika Fang Yuan menggunakannya untuk merenungkan. Sayangnya, gerakan pembunuh fana ini mungkin bagus tetapi cocok dengan Gu Immortal normal. Fang Yuan adalah zombie abadi jalan kekuatan, hatinya sudah dipenuhi dengan tanda dao jalur kekuatan, dan dia bukan jalan kebijaksanaan Gu Immortal. Poin krusial adalah tubuh fisiknya sudah mati, dan tidak dapat memelihara keinginan jahat dengan esensi darahnya, bahkan mengubah hatinya menjadi hati jahat adalah penghalang yang sangat besar. Meskipun Fang Yuan tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh yang menyimpan hati jahat, dia bisa mendapatkan banyak inspirasi dari cara kerjanya. Secara khusus, isi bagian dalam dari gerakan pembunuh memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan pembunuh yang diperoleh Fang Yuan sebelumnya. Gerakan pembunuh ini adalah nafas racun, yang dia peroleh dari perilisan. Gerakan pembunuh napas racun dapat membiarkan nafas beracun dipancarkan setiap kali seseorang bernapas, dan saat menumpuk, itu bisa melukai musuh.
Dan menyimpan hati jahat dapat membiarkan setiap detak jantung mengubah esensi darah menjadi kehendak jahat. Memang ada kesamaan di antara keduanya. Saya bukan jalan racun Gu Immortal, dan saya kekurangan fondasi jalan kebijaksanaan, tetapi karena ada kesamaan, saya sebaiknya menggunakan kebijaksanaan Gu untuk mengujinya. Dataran Utara, Surga Gua Fengxian. Di aula tamu, Gu Immortal peringkat 8, Pangeran Fengxian, sedang duduk tegak, sementara Peri Lisan dan Qin Bai Seng membungkuk, meminta untuk pergi. Pergi. Saya memiliki banyak Gu abadi yang tidak sesuai dengan jalan saya dan perlu ditukar dalam pelelangan. Kalian berdua mengadakan acara yang bagus untuk Northern Plains, mencegah banyak perkelahian dan pembantaian, sangat bagus. Pangeran Fengxian mengizinkan mereka pergi, nadanya penuh dorongan. Lord Prince yang tidak dapat hadir di pelelangan benar-benar masalah penyesalan bagi semua Gu Immortals Northern Plains. Peri Lisan tersanjung. Pangeran Fengxian menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya sedang menengahi ki langit dan bumi di bukaan abadi saya ketika saya dipaksa keluar karena Gu abadi. Sekarang, ini adalah waktu penting untuk mengelola dunia aperture abadi saya tidak bisa keluar. Tetapi ketika saatnya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk mewakili saya. Kamulan, kirim mereka pergi. Dua petugas berdiri di samping Pangeran Fengxian, keduanya sebenarnya adalah Gu Immortal wanita peringkat 6. Yang satu sejuk dan halus seperti es dan salju, yang lainnya halus dan indah, seperti bunga kuning di lembah yang rimbun. Atas perintah Pangeran Fengxian, Gu Immortal wanita yang keren dan menyendiri itu berdiri dan pertama-tama membungkuk kepada Pangeran Fengxian, sebelum berkata kepada Qin Bai Seng dan Peri Lisan, para tamu, silakan ikuti. Kami telah merepotkan Swordmaster Yulan. Qin Bai Seng dan Peri Lisan tidak berani sombong, dan dengan cepat menjawab. Swordmaster Yulan ini terkenal di dataran utara. Dia mengolah jalur pedang, dan meskipun kultivasinya hanya di peringkat 6, kekuatan tempurnya sangat kuat dan terlebih lagi, dia memiliki pencapaian Grandmaster di jalur pedang. Swordmaster Yulan memimpin keduanya dalam diam. Ketiganya berjalan di sepanjang koridor panjang dan melalui beberapa pintu sebelum mereka akhirnya melangkah keluar dari pintu masuk surga gua dan kembali ke dunia dataran utara. Swordmaster Yulan, tolong tinggal, kamu tidak perlu mengirim kami pergi lagi. Qin Bai Seng berkata dengan sopan. Tingkat kultivasi dan kekuatan pertempurannya lebih tinggi dari Swordmaster Yulan, tetapi yang terakhir memiliki salah satu dari sedikit peringkat 8 Gu Immortals of Northern Plains di belakangnya, dia secara alami tidak akan sombong. Swordmaster Yulan mengangguk dan menutup pintu masuk surga gua. Setelah pintu masuk ditutup, tidak ada keanehan di langit dan tidak ada perbedaan antara langit dan sekitarnya. Peri Lisan menghirup udara keruh, kami telah mengunjungi 5 kekuatan peringkat 8 dan juga mencapai kesepakatan dengan mereka semua menggunakan ikrar Gunung Gu, dan telah berhasil mengundang mereka. Sekarang, situasinya sudah ditetapkan, pelelangan adalah acara tertentu. Itu sema berkat janji Gunung Perigu. Qin Bai Seng dengan ekspresi tersenyum. Mengatakan ini, dia mengeluarkan Gu abadi dan menyerahkannya kepada Peri Lisan. Sesuai perjanjian, ini adalah remunerasi untuk peri. Qin Bai Seng berkata dengan tulus dan terima kasih. Peri Lisan tergerak, pelelangan belum dimulai, tetapi Qin Bai Seng sudah memberinya remunerasi terlebih dahulu. Meskipun Peri Lisan telah melihat banyak hal dan telah berurusan dengan segala macam Gu Immortals, saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji perilaku sosial Qin Bai Seng. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Peri Lisan tertawa, menerima Gu abadi. Dia memeriksanya dan menempatkan Gu abadi ke dalam lubang abadinya, masalah ini telah diselesaikan, kita harus berpisah dan bertemu setengah bulan kemudian. Setengah bulan kemudian adalah tanggal yang disepakati untuk mengadakan pelelangan. Lokasinya berada di tanah yang diberkati Bai Seng Qin Bai Seng, terletak di dalam Crimson Reed Marsh. Kedua makhluk abadi itu berpisah di tempat, memilih arah yang berbeda saat mereka terbang. Belum lagi Peri Lisan, yang menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk menghubungi Fang Yuan saat dia bepergian sekarang. Setelah Peri Lisan dan Qin Bai Seng pergi, seseorang muncul di aula masuk surga Gua Fengxian. Orang ini mengenakan jubah merah dan putih, berdiri tegak seperti tombak atau pedang. Alisnya tajam seperti pedang, cahaya ilahi berkedip di matanya, di bawah penampilannya yang ramah,
dia sangat percaya diri, dia memiliki watak naga yang berkeliaran dan ganas. Bibirnya meringkuk menjadi senyum lembut, dia sangat sopan tetapi juga mendominasi. Lengannya berada di belakang punggungnya, dia menghadapi Pangeran Feng Xian peringkat 8 tanpa tekanan di wajahnya, seolah-olah mereka memiliki status yang sama. Tapi dari auranya yang tidak disembunyikan, dia hanyalah Gu Immortal peringkat 7. Bahkan Qin Baiseng tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya saat menghadapi Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian memandang orang ini saat sikapnya juga berubah, dia tidak lagi sedikit sombong seperti ketika dia menghadapi Qin Baiseng dan Peri Lisan, dia benar-benar bertindak seolah-olah keduanya memiliki level yang sama. Gu Immortal peringkat 8 ini berbicara, Feng Jiuge, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menggantikan saya dan bergabung dengan pelelangan ini? Gu Immortal peringkat 7 mengenakan jubah merah dan putih tersenyum sambil mengangguk, memang begitu. Pangeran Feng Xian mengerutkan kening, kamu menjadi abadi di benua tengah, ki langit dan bumi dari dunia bukaan abadi Anda berasal dari benua tengah, berbeda dari dataran utara. Ada ahli kuat yang pergi ke pelelangan, bahkan peringkat 8 Gu Immortal akan hadir. Jika Anda ditemukan, itu akan mengerikan. Anda harus tahu, semua Gu Immortal dari Northern Plains sangat marah saat ini. Mereka mencoba menemukan pelaku yang menyebabkan jatuhnya tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Sebelum Dongfang Changfan meninggal, dia menyimpulkan bahwa pelakunya bukan dari dataran utara, tetapi dari daerah lain. Jika identitas Anda sebagai Gu Immortal benua tengah ditemukan saat ini, itu akan memiliki implikasi besar. Ketika Pangeran Feng Xian mengatakan ini, dia tidak menyembunyikannya dari dua pelayan Gu Immortal. Dua Gu Immortal wanita, termasuk Swordmaster Yulan, tidak memiliki perubahan ekspresi ketika mereka mendengar ini. Feng Jiuge tertawa cerah, Pangeran, jangan cemas, lihat metodeku. Mengatakan demikian, cahaya terang melintas di tubuhnya, saat penampilannya berubah. Pangeran Feng Xian tersentak ringan, sementara Swordmaster Yulan, yang memiliki sikap dingin, menatap dengan mata terbuka lebar. Gu Immortal wanita lainnya, bernama Liao, membuka mulutnya saat dia melihat berulang kali di antara teman wanitanya dan Feng Jiuge. Ternyata, Feng Jiuge berubah menjadi salinan persis dari Swordmaster Yulan, dia sangat menyerupainya, seolah-olah mereka adalah anak kembar. Metode apa ini? Pangeran Feng Xian tersenyum, memuji, tidak hanya penampilan luarnya sempurna, kamu bahkan menyamarkan tanda daomu, mereka benar-benar menyerupai tanda dao jalur pedang. Auramu juga tidak berbeda dengan Gu Immortal dataran utara manapun. Ini wajah yang samar-samar akrab. Feng Jiuge mengatakan jawabannya. Jadi itu saja, tidak heran, tidak heran. Pangeran Feng Xian menyadari, dia kemudian berseru, hanya yang mulia iblis surga pencuri yang bisa menghasilkan sesuatu yang begitu mistis dan menakjubkan. Feng Jiuge mengangguk, wajah asing, wajah yang samar-samar akrab, dan wajah yang dikenalnya. Serangkaian gerakan pembunuh ini berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Yang pertama adalah gerakan pembunuh fana, itu tidak banyak. Wajah yang samar-samar akrab adalah gerakan pembunuh abadi dengan 3 Gu abadi sebagai intinya, di antaranya adalah 2 jalur transformasi Gu abadi, ketika digunakan, penipuan akan benar-benar sulit dikatakan. Saya mendapatkan gerakan pembunuh ini sejak lama dalam pertemuan kebetulan, tetapi memiliki kekurangan, yaitu saya membutuhkan keterampilan akting. Jika saya bertindak buruk, nada saya dapat mengekspos kekurangan dalam transformasi saya. Adapun gerakan pembunuh wajah yang dikenal, tidak ada cacat seperti itu. Bahkan jika aktingnya tidak tepat, orang lain tidak akan merasakan keanehan yang tiba-tiba, bahkan dapat mempengaruhi persepsi dan mentalitas orang lain. Bahkan jika Anda berubah menjadi orang yang tidak ada, orang lain akan tetap merasa seperti Anda adalah teman atau kenalan mereka. Feng Jiuge menjelaskan. Yang abadi sekarang menyadari mengapa Feng Jiuge berubah menjadi Swordmaster Yulan dari semua orang di sini. Itu karena wanita ini hampir tidak berbicara secara normal, tidak banyak keterampilan akting yang dibutuhkan untuk menyamar sebagai dia. Pangeran Feng Xian mengangguk berulang kali, Yang Mulia peringkat 9 semuanya jenius yang luar biasa, metode mereka keluar dari dunia ini. Dengan langkah ini, saya tidak akan takut Anda terungkap. Feng Jiuge tertawa arogan, bahkan jika saya terungkap, siapa yang bisa menghentikan saya pergi?
Pangeran Feng Xian memikirkan beberapa hari yang lalu ketika dia bertarung dengan Feng Jiuge, dia tidak bisa menahan senyum, memuji, itu benar, gerakan pembunuh abadimu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan aku, Gu Immortal peringkat 8, tidak ingin menerima pukulan secara langsung. Feng Jiuge, reputasimu memang pantas, kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk berkeliaran dengan bebas di dunia ini. Feng Jiuge menangkupkan tinjunya, berbicara dengan tulus, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak laki-laki dan adik perempuan, kamu memilih untuk naik ke abadi di dataran utara demi tugas utama Spirit Affinity House, tetap bersembunyi di sini selama ratusan tahun, aku benar-benar penuh kekaguman terhadapmu. Ekspresi Pangeran Feng Xian menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya saat dia berkata, sangat disayangkan bahwa seseorang menggunakan metode kami sebelum saya mengaktifkan rencana kami, mengambil hasil kerja kami. Ini pasti dilakukan seseorang di 10 sekte kuno, jangan biarkan saya mencari tahu siapa itu, jika tidak, Yang benar adalah, Pangeran Feng Xian yang agung, salah satu dari sedikit ahli peringkat 8 di dataran utara, sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh Spirit Affinity House. Spirit Affinity House membuat langkah besar. Untuk mendirikan Pangeran Feng Xian, Rumah Afinitas Roh tidak diragukan lagi menyerahkan banyak manfaat di benua tengah, jika Rumah Afinitas Roh memiliki satu lagi peringkat 8 Gu Immortal yang ditempatkan di benua tengah, mereka akan dapat memperjuangkan lebih banyak keuntungan saat bersaing dengan 9 sekte lainnya. Tetapi Rumah Afinitas Roh adalah pemimpin rencana untuk menggulingkan 88 gedung yang sejati. Untuk menyelesaikan rencana ini, mereka harus mengirim Pangeran Feng Xian ke dataran utara. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Pangeran Feng Xian mungkin telah memberikan banyak kontribusi dan memberikan banyak bantuan bagi Gu Immortals benua tengah untuk menghancurkan 88 gedung yang sejati. Tetapi dalam hidup ini, Pangeran Feng Xian belum melakukan apa-apa dan rencananya sudah hancur. Pelaku masalah ini, zombie abadi Fang Yuan, sudah berada di tanah yang diberkati Langya. Dia meminjam ikrar Gunung Immortal Gu. Tentu saja, dia meminjamnya dengan biaya. Fang Yuan membayar perilisan 3 batu esensi abadi untuk ini. 3 adalah kesepakatan yang sangat bagus karena hubungan mereka, jika itu adalah orang lain, perilisan tidak akan meminjamkannya dengan santai bahkan jika mereka membayar 10 batu esensi abadi. Meminjamkan Immortal Gu membawa risiko. Ada contoh di sini, pemimpin aliansi zombie dataran utara, Blazing Heaven Demones, meminjamkan suku Yuan Immortal Gu. Blazing Heaven Demones berada di Laut Timur, sehingga suku Yuan telah berpegang pada Immortal Gu ini, menolak untuk mengembalikannya ke aliansi zombie, yang telah bertanya setiap tahun. Setelah menggunakan ikrar Gunung Gu untuk membuat kesepakatan dengan roh tanah Langya, lebih dari 10 peti mati muncul dari tanah awan dengan teriakan dari roh tanah Langya. Peti mati ini mengalir dengan aura abadi, mereka putih bersih seperti awan, di permukaan ada awan yang terbentuk dan rusak, itu adalah manifestasi dari gerakan pembunuh abadi tertentu. Setelah membuka peti mati, Gu Immortal yang sedang tidur bisa terlihat di dalam. Di setiap peti mati, ada tawanan Gu Immortal. Sebanyak 13 peti mati, itu adalah 13 Gu Immortals. Meskipun Fang Yuan sudah siap secara mental, setelah melihat angka ini, dia masih terkejut. Begitu banyak tawanan. Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar, dia menunjukkan ekspresi yang agak berlebihan. Roh tanah Langya tertawa puas, dia suka melihat Fang Yuan terkejut, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, siapa aku? Pikirkan tentang itu. Gu Immortals ini hanya mencari kematian, mereka berani menyerang tanah berkahku. Menjualnya adalah hukuman yang pantas mereka dapatkan. Fang Yuan memandang roh tanah Langya dalam-dalam. Di permukaan, hanya ada 12 binatang terpencil di tanah yang diberkati Langya. Untuk bertahan dari 3 gelombang serangan dari kekuatan misterius, kelompok binatang buas yang sunyi tidak mencukupi. Metode sejati roh tanah Langya kemungkinan besar adalah koleksi Immortal Gu yang berharga. Saya punya beberapa ide, jumlah Gu abadi di tanah yang diberkati Langya pasti melebihi jumlah Gu abadi yang saya miliki. Juga, tampaknya di antara Gu abadinya, atau di antara gerakan pembunuh abadi yang dimiliki roh tanah Langya, setidaknya salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk menangkap Gu Immortals, pikir Fang Yuan. Jumlah tawanan seperti itu tidak normal.
Sebagian besar Gu Immortal yang menyerang ditangkap, hanya sejumlah kecil yang tewas karena pertempuran. Fang Yuan melihat peti mati satu per satu. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti tiga dewa Hua Hai, Loner Hongyu, dan Gui Wang. Adapun yang lain, roh tanah Langya memperkenalkan mereka kepadanya, ada jalur logam Gu Immortal Tai Jiazi, jalur perbudakan Gu Immortal Great Immortal Sue Xiong, jalur kayu Gu Immortal Mu Dian Chang, seorang pembudidaya tunggal terkenal di Northern Plains, Carefree Forsages, dan peringkat 7 Gu Immortal, Wu Hao, yang dikenal sebagai Rushing Thunder Hand, dia memiliki kekuatan pertempuran tingkat menengah peringkat 7. Cakrawala Fang Yuan diperluas, baik itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak tawanan dengan kekuatan seperti itu berkumpul bersama. Seolah-olah Gu Immortals tidak bernilai apa-apa, mereka seperti kubis yang dijual di pasar. Kegembiraan Fang Yuan berangsur-angsur memudar, dan dia menunjukkan kekhawatiran dan kesungguhan. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan seperti itu dan menyerang tanah yang diberkati Langya beberapa kali, kekuatan misterius yang tersembunyi di balik layar. Ini membuat hati Fang Yuan bergidik. Saat aku menjualnya, aku akan menjadi duri di mata kekuatan misterius itu. Fang Yuan menyentuh peti mati saat dia menghela nafas. Tetapi sebelum keuntungan sebesar itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan misterius itu, Fang Yuan telah memutuskan untuk melakukannya. Dia bukan seseorang yang takut masalah, seseorang yang takut mengambil risiko. Dia adalah orang di jalan iblis, dia adalah pengambil risiko. Jika dia memilih untuk tidak mengambil risiko, itu berarti bahwa manfaat yang terkait dengan risiko itu tidak cukup untuk menggerakkannya. Fang Yuan bertanya kepada roh tanah Langya, kamu telah menginterogasi mereka secara intens, menggunakan banyak metode, apakah kamu tidak mendapatkan keuntungan darinya? Roh tanah Langya melambaikan tangannya, tidak ada. Gu Immortals ini dikumpulkan karena berbagai alasan. Ada 3 orang penting yang menghubungi mereka dan mengatur serangan, sambil juga memberikan informasi tentang tanah yang diberkati Langya. Tapi ketiga Gu Immortal ini telah mati dalam pertempuran. Meskipun saya mengendalikan serangan saya tidak bisa menghentikan kematian mereka. Setelah mereka meninggal, situasinya menjadi sedikit aneh, jiwa mereka binasa sepenuhnya, aku bahkan tidak dapat menemukan sepotong pun dari jiwa mereka. Menjelang akhir, roh tanah Langya berangsur-angsur mengerutkan kening. Fang Yuan juga mengerutkan kening, melihat tawanan Gu Immortal yang tidur di peti mati, dia terdiam. Fang Yuan berencana untuk membawa ke-13 peti mati awan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Karena mereka telah membuat janji gunung, tidak hanya roh tanah Langya tidak menghentikannya, dia bahkan memberi Fang Yuan 8 gerakan pembunuh fatal. Gerakan pembunuh ini adalah kunci untuk membuka segel peti mati awan tidur pembunuh abadi. Ingat perintah yang saya katakan kepada Anda, itu adalah satu-satunya cara untuk membuka kunci peti mati, jika tidak, itu akan dihancurkan bersama dengan Gu Immortals di dalamnya. Sebelum Fang Yuan pergi, roh tanah Langya menginstruksikannya. Fang Yuan mengangguk, menghafal semua gerakan pembunuh fana. Gerakan pembunuh fana ini tidak memiliki nama, satu-satunya kegunaannya adalah bertindak sebagai kunci untuk membuka peti mati. Tapi menuju jalur awan Gu Immortals, itu memiliki beberapa nilai referensi. Bai Yun Seng telah mengolah jalur awan di samping, Fang Yuan berencana untuk memberikan gerakan pembunuh fana ini kepada Bai Yun Seng untuk referensi. Fang Yuan membawa 13 tawanan Gu Immortal kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dengan sukses. Dia pertama-tama memanggil roh tanah Hu Immortal dan meminta berita terbaru. Tanah yang diberkati Hu Immortal baik-baik saja, roh tanah Hu Immortal terus melakukan apa yang diperintahkan Fang Yuan padanya. Dia secara progresif menjual Rockman di tanah yang diberkati dan membeli beberapa kelompok rubah. Gu Immortal sendiri adalah jalur perbudakan Gu Immortal yang terampil dalam memanipulasi kelompok rubah untuk bertarung. Bukaan abadinya, tanah yang diberkati Gu Immortal, paling cocok untuk membesarkan kelompok rubah. Dengan mengikuti rute ini, akhirnya, kelompok rubah tingkat binatang buas yang sunyi akan muncul, itu adalah manfaat besar. Keuntungannya bahkan lebih tinggi dari 3 transaksi nyali Fang Yuan Gu. Tetapi metode ini membutuhkan waktu lama untuk melihat efeknya, membutuhkan usaha yang panjang dan berkelanjutan.
Hu Immortal adalah seorang pembudidaya tunggal, dia berada dalam kondisi yang mengerikan saat itu, setelah beberapa bencana duniawi, keuangannya runtuh, kerugiannya tidak dapat dipulihkan dan kekuatan pertempurannya jatuh, akhirnya mati di tangan bayangan petir pesona biru. Bukaan abadi Gu Immortal akan mengalami bencana dan kesengsaraan pada interval tertentu, itu seperti putaran tantangan yang sangat membatasi jumlah Gu Immortal di 5 wilayah. Ada hambatan besar lainnya, yaitu keterbatasan umur. Saat itu, Hu Immortal memiliki Gunung Danghun, dia ingin menggunakan sumber daya unik ini untuk menghasilkan penghasilan besar untuk dirinya sendiri. Metodenya adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun membesarkan kelompok rubah sejalan dengan pengelolaan yang tepat dari tanah yang diberkati Hu Immortal, efeknya membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipelihara. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak kecelakaan yang bisa terjadi. Terutama ketika keadaan Hu Immortal semakin memburuk dari hari ke hari, dia tidak mampu berkembang perlahan. Namun, dia tidak memiliki kebijaksanaan Gu, dia tidak bisa memikirkan metode seperti menggunakan ersak Gu, dia hanya bisa menggunakan nyali Gu untuk meningkatkan jumlah Rockman dan menjual Rockman. Fang Yuan telah menggunakan metode ini sebelumnya, tidak banyak manfaatnya dan itu sangat merepotkan. Pasar Rockman jenuh, mengapa itu sama menguntungkannya dengan langsung menjual nyali Gu. Akhirnya, Hu Immortal gagal dan mati dalam bencana duniawi. Keberuntungan yang dia tinggalkan membantu Fang Yuan. Pada saat krusial, itu memberinya bantuan yang tak terukur. Tanah yang diberkati Hu Immortal bisa dikatakan sebagai kekayaan awal Fang Yuan, fondasi kebangkitannya. Dalam kehidupan masa lalunya, Fang Yuan menghancurkan tanah berkah Hu Immortal untuk membunuh Feng Jinhuang. Dalam kehidupan ini, dia menjadi pemilik tanah berkah Hu Immortal. Ini adalah kontras yang luar biasa. Saat ini, karena Fang Yuan dapat menjual nyali Gu secara langsung dan memiliki cukup uang, dia dapat mulai mengembangkan tanah yang diberkati Hu Immortal lagi, menempuh jalan yang benar, yang bahkan pemilik sebelumnya, Hu Immortal, tidak dapat mencapainya, perlahan-lahan mengumpulkan kelompok rubah dan memelihara rubah binatang buas yang sunyi. Bisnis ini adalah rencana jangka panjang. Fang Yuan tidak terburu-buru, dan dia juga tidak mencari keuntungan jangka pendek dalam aspek ini. Setelah melihat situasi tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan mengarahkan perhatiannya pada Sekte Bangau Abadi dan Sekte Abadi Pertempuran. Tanah yang diberkati Hu Immortal adalah kekuatan anak perusahaan Sekte Bangau Abadi dalam nama, dia harus memperhatikan Sekte Bangau Abadi. Adapun adik laki-lakinya, Gu Yue Fang Zeng, yang berada di dalam Sekte Bangau Abadi, Fang Yuan sudah lama berhenti memperhatikannya. Seorang Master Gu Fana belaka, bahkan jika dia peringkat 5, apa yang bisa dia lakukan? Sama seperti saat itu di Gunung King Mao, selama dia tidak menghalangi jalan Fang Yuan, dia bahkan tidak akan repot-repot menginjaknya. Dia terlalu sibuk. Manusia seperti semut, tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk menginjak mereka. Kakakku yang tersayang itu mungkin sudah mati sekarang. Fang Yuan menebak. Sebelumnya, Fang Zeng telah menggunakan akal sehat timbal balik Immortal Gu untuk terhubung dengan Fang Yuan. Hal ini memungkinkan Fang Yuan untuk mendapatkan banyak informasi, belajar tentang kesulitan Fang Zeng dan melihat bahwa dia berada di genangan darah, dan pemandangan menyedihkan bunga iblis yang tumbuh di tubuhnya. Selama periode waktu ini, situasi Sekte Bangau Abadi cukup tenang. Mereka berhasil menyelesaikan masalah Sekte Pedang Surgawi besar. Sekte Pedang Surgawi Agung memiliki Gu Immortal ketiga yang baru muncul dan siap untuk menyingkirkan status mereka sebagai kekuatan tambahan dari Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi adalah sekte yang benar, meskipun kekuatan mereka jauh melebihi Sekte Pedang Surgawi besar, karena aturan jalan yang benar, mereka tidak dapat menyerang dengan paksa, mereka hanya bisa merekrut Gu Immortal di Sekte Pedang Surgawi besar. Akhirnya, mereka berhasil merekrut Gu Immortal di Sekte Pedang Surgawi besar, itu adalah Gu Immortal ketiga yang baru. Sekte Pedang Surgawi besar mengendalikan sumber daya yang terbatas, cukup tangguh untuk menyediakan 2 Gu Immortal, yang ketiga terlalu banyak bagi mereka. Gu Immortal yang baru maju diberi kondisi memikat oleh Sekte Bangau Abadi, bergabung dengan mereka pada akhirnya. Sekte Pedang Surgawi Agung kehilangan orang penting dan kekuatan mereka jatuh,
mereka tidak lagi memiliki dasar untuk melepaskan diri dari Sekte Bangau Abadi, mereka hanya bisa menandatangani kontrak anak perusahaan sekali lagi. Namun, meskipun Sekte Bangau Abadi menstabilkan situasi di wilayah barat laut, mereka sangat ditekan di medan perang reinkarnasi. Lei Tan, yang merupakan Gu Immortal yang ditempatkan di sana, terluka parah, dia tidak punya pilihan selain kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Medan perang reinkarnasi adalah gerakan pembunuh medan perang nomor satu yang diakui publik di dunia, itu didirikan oleh Paradise Earth Immortal Venerable sendiri. 10 sekte kuno yang besar telah menguasai daerah ini selama bertahun-tahun, terlibat dalam persaingan yang ketat. Perhatian Sekte Bangau Abadi kembali ke medan perang reinkarnasi lagi, untuk saat ini, mereka tidak memiliki energi untuk memikirkan ide-ide baru untuk menghadapi tanah yang diberkati Hu Immortal. He Feng Yang, yang bertugas menjatuhkan tanah yang diberkati Hu Immortal baru-baru ini sibuk mencoba menemukan cara untuk menyembuhkan Bangau 9 istana kesayangannya, Little Nine. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Fang Yuan, dia bisa menghadiri pelelangan dengan damai tanpa terlalu peduli dengan benua tengah. Fang Yuan memperhatikan Sekte Abadi Tempur selanjutnya. Dari beberapa berita yang tampak tidak penting dari Sekte Abadi Pertempuran, Fang Yuan merasakan sesuatu yang aneh. Berita ini dapat menipu 9 sekte kuno besar lainnya untuk saat ini, tetapi kepada Fang Yuan, yang mengetahui cerita di dalamnya, dia bisa menceritakan apa yang sedang terjadi. Tampaknya Sekte Abadi Tempur memang telah mengerahkan kekuatan pertempuran Gu Immortals untuk menyerang surga Gua Langit Berbintang, pikir Fang Yuan. Apa yang tidak dia ketahui adalah, setelah dia pergi, Raja Kera Abadi Si Lei terjebak di dalam surga Gua Starry Sky. Sekte Abadi Pertempuran mengirim 3 Gu Immortal untuk memperkuatnya, tetapi setelah mereka memasuki surga Gua Starry Sky, mereka juga bertemu dengan beberapa rintangan. Dalam hal ini, alam mimpi di surga Gua Starry Sky telah terekspos ke Sekte Abadi Pertempuran. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable memiliki hubungan dengan prediksi Great Dream Immortal Venerable, Combat Immortal Sect pasti akan menyerang Gua Surga secara rahasia. Saya harus memanfaatkan waktu saya dengan baik, keuntungan dari kelahiran kembali saya menyusut dengan cepat. Fang Yuan merasakan urgensi lagi. Sejak dia mulai menjual nyali Gu dan telah melakukan kontak dengan semua kekuatan besar dan kecil di benua tengah, menjadi jauh lebih mudah baginya untuk mengumpulkan informasi dibandingkan sebelumnya. Tapi informasi ini sangat umum, tidak ada rahasia yang terlibat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan perilisan, yang berasal dari dataran utara. Fang Yuan sama sekali tidak keberatan dengan ini. Banyak Gu Immortals mementingkan pengumpulan informasi. Setiap tahun, mereka akan menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari informasi penting atau untuk mempertahankan jalan sumber informasi mereka. Tapi Fang Yuan tidak membutuhkannya. Dia menabung sejumlah besar dari ini, karena dengan keunggulan kelahiran kembalinya, dia memiliki banyak kecerdasan tentang kehidupan sebelumnya. Dibandingkan dengan informasi yang diperoleh Gu Immortals ini melalui kerja keras dan sumber daya, itu jauh lebih komprehensif dan penting. Setelah mengkonfirmasi situasi di sekitar tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan merasa nyaman. Dia melihat surat Bai Yun Seng serta situasi Hei Lou Lan. Bai Yun Seng saat ini sedang menjelajahi tanah yang diberkati Yulu dengan Shark Demon dan beberapa lainnya. Lanskap Gu Abadi seperti sebelumnya telah sepenuhnya memulihkan pintu masuk tanah yang diberkati Yulu, itu membuat Bai Yun Seng mendapatkan dukungan dari yang lain, dan dia berhasil berbaur dengan kelompok eksplorasi. Adapun Hei Lou Lan, dia baru-baru ini mengalami kesengsaraan. Gu Immortals menghadapi bencana dan kesengsaraan sesekali. Peringkat 6 Gu Immortals menghadapi satu bencana duniawi setiap 10 tahun. 10 tahun bukan dalam hal waktu 5 wilayah, itu adalah waktu dibukaan abadi Gu Immortal. Karena cabang sungai waktu berbeda di setiap lubang abai, aliran waktunya juga berbeda jika dibandingkan dengan dunia luar. Hei Lou Lan melalui kenaikan abadi dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia memperoleh tanah yang diberkati kelas super, aliran waktu di tanah yang diberkatinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Bai Yun Seng yang merupakan jalur waktu Gu Immortal, itu pada 1 hingga 38. Artinya, 1 tahun di 5 wilayah akan menjadi 38 tahun di tanah yang diberkati Hei Lou Lan. Selama waktu ini, dia perlu mengalami 3 bencana duniawi,
dengan hanya 2 tahun tersisa sampai yang keempat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu di 5 wilayah sejak penghancuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Heilonglan telah mengalami 2 bencana duniawi, ini adalah yang ketiga. Setiap kesengsaraan adalah cobaan, tetapi Heilonglan mendapat bantuan perilisan, dan dengan beberapa gua abadi yang dimilikinya, jika dia menghadapi kesulitan nyata, dia bisa meminta bantuan Fang Yuan, tidak ada berita darinya saat ini berarti kabar baik. Setelah mengkonfirmasi situasi orang-orang di sekitarnya, Fang Yuan tidak memiliki keraguan lagi, dia sepenuhnya berkomitmen pada rencananya. Dia menghitung, hanya setengah bulan tersisa sampai pelelangan. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, karena aliran waktu 5 kali lebih cepat, yaitu kira-kira sedikit kurang dari 2,5 bulan. Transaksi nyali Gu harus dilanjutkan. Pada saat yang sama, Fang Yuan berencana menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk mencoba menindaklanjuti ledakan inspirasi yang muncul sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat, 2 bulan berlalu di waktu tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan keluar dari gua bawah tanah dengan ekspresi puas. Dia telah membuat pencapaian besar dalam menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk deduksi kali ini. Dia berhasil memadukan detail nafas racun dan menyimpan hati jahat untuk membentuk gerakan abadi baru yang tidak lengkap, Fang Yuan menamakannya ludah racun. Menggunakan hati wanita Gu abadi sebagai intinya, itu disebut abadi, tetapi ini belum lengkap, karena setiap kali diaktifkan, sejumlah besar racun akan tertinggal di dalam tubuh, menyebabkan serangan balik karena toksisitas. Dengan demikian, ini hanya langkah yang tidak lengkap. Dengan tubuh zombie abadi saya dapat mengaktifkan ludah racun 3 kali. Lebih dari itu, dan racun yang tersisa bahkan akan dapat membunuh jiwaku. 2 gerakan pembunuh adalah kristalisasi jalan kebijaksanaan saya dan pencapaian jalan racun, itu adalah fondasi yang kokoh. Dengan inspirasi tak terbatas yang dibawa oleh cahaya kebijaksanaan, saya dapat menggunakan fondasi ini untuk menciptakan sesuatu yang baru. Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan berkali-kali. Semakin dia menggunakannya, semakin dia merasakan manfaat dan kenyamanan cahaya kebijaksanaan. Dia tahu bahwa kebijaksanaan Gu memiliki nilai yang sangat besar dan efek yang bahkan lebih luar biasa. Bersambung.